Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Cindy Adista Putri, NPM 2007051043, UTS Keamanan Sistem Informasi. Soal yang pertama, uraikan apa yang dimaksud dengan cybersec dalam sebuah keamanan sistem informasi. Di sini yang pertama itu ada cyber law, cyber crime, cyber security, cyber attack, cyber threat, dan ada cyber speech. Pengertiannya masing-masing. Kalau cyber speech itu dinilai harganya sangat tinggi, yang bisa dipakai secara digital dan nilainya sangat tinggi seperti aset, money, dokumen, password, dan kode. Lalu cyber threat itu ancaman yang meningkat secara signifikan, misalkan itu mencuri data atau bisa disebut dengan hacker. Ada macam-macamnya, ada black hat, white hat, gray hat, dan swikite hacker. Swikite hacker ini yang sangat bahaya, misalnya pilot, ada yang merusak komputernya di monitor, sehingga pilot tidak bisa melihat. Itu biasanya berpura-pura menjadi karyawan. Nah, lalu ada cyber attack. Kalau cyber attack itu serangan yang mengeksploitasi misalnya website. Nah, serangan ini sulit ditemukan. Lalu ada cyber security. Cyber security itu kayak kunci security yang bisa memahami dampak dan ancaman yang ada untuk keamanan sistem itu sendiri. Bisa untuk perusahaan juga, dan bisa melihat agar tidak bisa diserang oleh hacker komputernya. Lalu ada cybercrime yang bersifat kriminal, misalnya mahasiswa mendistribusikan situs orang lain atau ilegal. Lalu ada cyber law, speech ini harus berhati-hati karena melanggar hukum. Jaringan ini terlemah dan dapat dieksploitasi. Selanjutnya contoh perbuatan yang dalam melanggar Undang-Undang ITE, misalnya peretasan. Tidak lama ini banyak peretasan media sosial, lalu ada peretasan untuk email, dan lain-lain. Dan ada kebocoran data juga di Republik Indonesia sekitar tahun 2020 kemarin ada kebocoran data. Lalu ada hacker, ransomware, itu ada untuk mencuri data-data orang lain. Lalu ada penipuan, lalu ada penyadapan yang dapat melanggar Undang-Undang ITE. Hukum Keamanan Sistem Informasi. Yang pertama, contoh dari pelanggaran etika tadi, yaitu SQL injection. Injeksi SQL merupakan salah satu teknik dalam melakukan web hacking untuk menggapai akses pada sistem database yang berbasis SQL. Teknik ini memanfaatkan kelemahan dalam bahasa pemrograman scripting pada SQL dalam mengolah suatu sistem database. Hasil yang ditimbulkan dari teknik ini adalah membawa masalah baru yang cukup serius. Salah satu penyebab terjadinya serangan ini adalah tidak adanya penanganan terhadap karakter-karakter tanda petik 1 dan double minus yang menyebabkan suatu aplikasi yang disisipi dengan perintah SQL sehingga seorang hacker dapat menyisipkan perintah ke dalam suatu parameter maupun form. Serangan ini memungkinkan seseorang dapat login ke sistem tapi tidak memiliki akunnya. Memungkinkan juga seseorang dapat merubah, menghapus, ataupun menambahkan data yang berada dalam database tersebut. Bahkan dapat mematikan database seseorang sehingga tidak dapat memberi layanan pada web server. Lanjut ke contoh yang kedua, denial of service attack. DOS merupakan suatu serangan yang paling mudah dipasang, yang paling merusak. Namun seiring berjalannya waktu, serangan tersebut telah dapat diatasi dengan efisien. Beberapa penyedia cloud sudah mengatasi infrastruktur cloud guna mencegah ataupun mengurangi serangan ini. Namun beberapa solusi belum dapat mendeteksi secara sempurna semua kemungkinan serangan.
Nah, tujuan dari serangan ini adalah mencegah pengguna menikmati layanan yang diberikan oleh server. Server melayani permintaan pengguna selama 24 jam. Namun, apabila terkena serangan ini, pengguna tidak bisa menikmati layanan server. Pada kasus di bidang keamanan, tidak ada solusi yang sempurna. Akhirnya, biasanya bermuara pada kompromi yang ditentukan oleh administrator sistem. Serangan ini adalah serangan favorit para attacker untuk melumpuhkan layanan dari sebuah host yang terhubung ke internet sementara. Hampir setiap situs besar menjadi korban dari serangan ini, serangan denial of service attack. Nah, contoh yang ketiga itu pembajakan akun yang sering terjadi juga kepada mahasiswa atau masyarakat yang menggunakan akun-akun media sosial. Nah, belakangan ini kan ramai pembajakan akun yang menyebabkan pemilik akun itu kehilangan akses terhadap akun sosial media mereka. Pembajakan akun ini dapat terjadi ketika pengguna menggunakan password yang lemah, serta tidak menggunakan verifikasi 2 langkah, seperti yang direkomendasikan situs-situs besar seperti Google, Facebook. Nah, akun yang dibajak itu dapat disalahgunakan oleh pihak lain, misalnya mempromosikan konten yang tidak diinginkan secara terus-menerus. Sebagai ahli teknologi informasi, telah menyalahgunakan kode etik yang seharusnya digunakan dalam membantu pengguna internet, justru malah disalahgunakan. Kejahatan ini telah melanggar norma sosial di masyarakat maya, dan telah merasakan berbagai pihak. Pemilik akun asli dapat dipermalukan jika tanpa diketahuinya aktivitasnya di internet telah melakukan tindakan yang tidak disadari sebelumnya. Nah, ini juga merupakan salah satu pelanggaran etika terhadap sistem informasi akun yang dimiliki seseorang. Nah, yang perlu dilakukan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan yang terjadi tadi dengan cara meningkatkan awareness mengenai keamanan informasi dan data yang dimiliki. Jika data yang dimiliki adalah berharga, maka perlu dilakukan antisipasi dan keamanannya juga lebih baik lagi, sehingga tidak mudah diserang. Nah, beberapa di antaranya bisa dilakukan dimulai dengan memilih penyedia cloud yang benar-benar terpercaya, memiliki keamanan informasi yang cukup baik. Misalnya dalam kasus SQL injection, maka bisa dengan menjadikan variabel get menjadi absolute integer. Dengan menambahkan variabel get berisi enkripsi MD5 yang divariasi dengan URL. Dengan melakukan enkripsi password ataupun merubah algoritma autentikasi login, khususnya untuk from login, atau juga dengan memfilter inputan yang masuk. Nah, di sini ada undang-undang yang mengatur mengenai peretasan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Di sini ada salah satu contoh pasal pelanggaran. Itu ada pasal 32 ayat 1 yang menjelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubahnya, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Perbuatan tersangka yang melakukan tindak pidana cracking melalui botnet telah memenuhi unsur subjektif pasal 32 ayat 1 dan pasal 32. Maka berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 ini dipidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Nah, ini merupakan jika melanggar tadi 3 etika atau serangan tadi, seperti contoh yang 3 tadi.
Nah, sekian penjelasan tentang pelanggaran etika terhadap sistem informasi, dan ada hukum-hukum yang mengatur juga. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, apa yang dimaksud kriptografi? Kriptografi adalah ilmu mengkonstruksi, menganalisis protokol komunikasi. Berbagai aspek dalam keamanan informasi seperti data rahasia, integritas data, autentifikasi, dan non-repudansi merupakan pusat dari kriptografi modern. Yang sekarang semakin modern, misalnya aplikasi dari kriptografi termasuk ATM, password komputer, dan e-commerce. Contoh serangan cyber itu yang saya ketahui ada SQL injection, malware itu ada ransomware, lalu ada denial of service, lalu ada cracking, lalu ada peretasan email dan media sosial lainnya, lalu ada Wireshark. Nah, untuk mencegahnya itu harus memasang keamanan yang sangat aman, misalnya kata sandinya harus diganti, lalu kata sandinya harus kuat dan tidak lemah agar tidak mengalami kebocoran data. Lalu ada 3 tools. Yang pertama itu Wireshark. Wireshark itu dapat membedah paket data menjadi frame dan segmen yang memberikan informasi terperinci tentang bit sama byte dalam sebuah paket. Wireshark ini merupakan tools terbaik juga yang dapat menganalisis jaringan. Tools open source ini memungkinkan untuk menganalisis secara real dari jaringan. Lalu ada Nmap. Nmap ini tools pertama yang berkarir di dunia cyber security. Tools ini membantu proses footprinting dari suatu jaringan yang diuji. Informasi termasuk port terbuka, layanan, dan sistem informasi berjalan di komputer target. Untuk basic scanning mungkin banyak bisa menggunakan tools ini. Lalu ada tools Metasploit. Tools Metasploit ini lengkap, udah ditemukan, dipublish, dan membuat pilot dapat mengirimkan ke komputer